Selamat datang di channel Raimet 13. Semoga kita Hai, selamat datang kembali bersama channel Raimet 13. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, di kesempatan kali ini kita masih membahas soal dan pembahasan UM/UGM 2019 Matematika IPA dengan kode 624. Oke, sekarang kita masuk ke part yang kedua yang dimulai dari soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10. Oke. Nah, sebelum memulainya, alangkah baiknya di-subscribe dulu ya channel Raimet 13. Oke, terima kasih. Mari kita sama-sama belajar. Oke, soal nomor 6 dikatakan bahwa diketahui vektor-vektor di mana vektor U sama dengan A tambah 1, 2, dan vektor V sama dengan 1, 1, 1. Jika vektor proyeksi U pada V adalah W dengan vektor W-nya sama dengan 2, 2, 2, maka panjang vektor U adalah, oke, mari kita jawab ya. Nah, untuk menjawabnya ini kita harus mengingat proyeksi vektor A terhadap vektor B ya, atau pada soal ini vektor U pada vektor V. Dikatakan bahwa vektor W merupakan proyeksi vektor ya, proyeksi vektor U pada P. Oke, maka rumusnya adalah proyeksi vektor U pada P sama dengan vektor U dot vektor V per panjang vektor V kuadrat dikali vektor V. Oke, ini rumusnya ya. Nah, dikatakan di sini vektor U sama dengan A tambah 1 dan 2, dan hasil proyeksinya adalah vektor W itu 2, 2. Maka di sini kita tulis 2, 2, 2. Oke ya. Nah, ini sama dengan vektor U. Berarti A tambah 1 dan 2. Oke, dikali V berarti 1, 1, 1 per panjang vektor V-nya berarti akar dari semua sisinya dikuadratkan lalu jumlah ya, berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Oke, lalu ini dikuadratkan dikali, oke, vektor V-nya berarti 1, 1, 1, 1, 1. Oke, nah ini dia ya, sesuai dengan rumus. Langsung kita masukkan perkalian vektor. Oke, ini tinggal kita kalikan. A dikali 1 adalah A ditambah A tambah 1 kali 1, A tambah 1 ditambah 2 kali 1. Oke, maka ini langsung kita akarkan, yaitu 1 tambah 1 tambah 1 berarti akar 3 kuadrat dikali vektornya 1, 1. Ini masih tetap 2, 2, 2. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, ini kita jumlahkan A tambah A 2A, 1 tambah 2 itu 3, berarti ini sama dengan 2A tambah 3 ya. Oke, ini 2A tambah 3 per akar 3 kuadrat adalah 3. Ini tetap 2, 2, 2. Oke, ini dikali 1, 1. Ini kita kali silang aja langsung ya. Maka di sini kita buat. Nah, oke ya. Nah, 3 dikali 2, 2 berarti vektornya berubah menjadi 6, 6, 6. Oke, ini sama dengan 2A tambah 3. Oke, dikali 1, 1. Oke, nah ini kalau kita buat dalam vektornya 6, 6, 6 sama dengan 2A tambah 3, 2A tambah 3, 2A tambah 3. Oke,
Selanjutnya ini kan sama ya, maka kesamaan dua vektor ya, berarti vektor ruas kiri akan sama dengan vektor ruas kanan. Berarti didapatlah nih 6 sama dengan 2A tambah 3. Berarti 2A sama dengan 3A sama dengan 3/2. Nah, didapatlah A sama dengan 3/2, sehingga vektor U-nya ini sama dengan 3/2, 3/2 tambah 1 dan 2. Oke nih ya. Nah, vektor U sama dengan 3/2, 5/2 dan 2. Sehingga panjang vektor U yang ditanya ya, panjang vektor U sama dengan akar dari 3/2 kuadrat tambah 5/2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Oke, ini langsung kita buat. Akar dari 3/2 kuadrat ini sama dengan 9/4 tambah 25/4 tambah 4. Kita bawa ke perempatnya, berarti 16/4 ya, sama aja ya. 16/4 ini lalu kita jumlahkan. 9 tambah 25 34. 34 tambah 16 50. Maka 50/4. Nah, kita sederhanakan, berarti akar 50 per akar 4. Akar 4 kan 2. Akar 50 5 akar 2. Berarti ini sama dengan 5/2 akar 2. Inilah panjang vektor U-nya. Oke, maka jawabannya adalah nih D. Di sini pilihan bergandanya kita lihat D ya. Oke. Nah, inilah soal dan pembahasan untuk nomor 6-nya. Oke, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dan sekarang nomor 7 ya. Oke. Nah, dikatakan di soal nomor 7 adalah jika X elemen dari min V/6,0, maka nilai minimum dari kotangen X tambah V/3 dikurang tangen 2V/3 dikurang X tercapai saat X sama dengan berapa? Oke, maka nanti kita cari nilai si X, dia minimum pada saat berapa. Oke ya, mari kita jawab. Nah, topiknya ini adalah turunan trigonometri ya, turunan trigonometri atau turunan fungsi trigonometri dengan syarat max ataupun min. Oke, mari kita selesaikan. Nah, untuk menyelesaikannya ini kita ingat nilai minimum dari persamaan tercapai pada X sama dengan X. Pada saat X kapan? Ini terjadi pada saat turunan sama dengan 0 ya. Oke, kita tuliskan di sini fungsi Y sama dengan Fx mencapai minimum. Oke, capai minimum pada saat, ini kita tuliskan, pada saat X memenuhi, nah ini dia ya, memenuhi F aksen X ini sama dengan 0. Nah, ini karena soalnya minimum, kita tuliskan minimum, sebenarnya minimum dan maksimum ya. Nah, oke, soalnya berarti kita buat di sini Y sama dengan kotangen X tambah Pi/3. Ini langsung aja kita tulis X tambah 60 derajat ya, sama aja ya, dikurang tan 2V, berarti 120 ya. Nah, bisa dituliskan langsung 120 ya, 120 derajat dikurang X. Nah, ini dia. Intervalnya langsung kita tuliskan di sini. Nah, langsung ya, pada interval. Nah, ini. Nah, di sini karena dia kurung siku, maka ini ada sama dengannya ya. Berarti kita tuliskan X lebih besar sama dengan min 30 derajat, lebih kecil sama dengan 0 derajat. Nah, ini intervalnya. Maka langsung kita turunkan ya. Turunan kotangen itu adalah
min kosekan kuadrat ya, min kosekan itu keturunan kotangent. Maka ini Y aksen sama dengan turunan X adalah 1. Berarti langsung aja di sini min kosekan kuadrat ya, X tambah 60 derajat. Nah ini turunan dari tangen adalah sekan kuadrat. Nah karena di sini negatif X, maka turunan negatif X kan negatif 1. Negatif kali negatif positif, maka ini berubah menjadi positif sekan kuadrat 120 derajat dikurang X. Nah ini turunannya. Tadi katakan turunan pertama sama dengan 0, maka langsung aja kita tulis di sini min kosekan kuadrat X tambah 60 derajat ditambah sekan kuadrat 120 derajat dikurang X, ini sama dengan 0. Oke ya. Nah ini kita sederhanakan. Nah, ini langsung atau kita ubah ke dalam bentuk kosekan kuadrat. Berarti ini sama dengan 1 per ya, 1 per sin. Nah, itu dia ya, 1 per sin ya. Maka ini sama dengan 1 per sin, atau kita pindahkan aja dulu. Berarti ini sekan kuadrat 120 derajat dikurang X sama dengan kosekan kuadrat X tambah 60 derajat. Nah ini kita sederhanakan, berarti berubah menjadi 1 per ini sekan berarti cos ya, cos kuadrat 120 derajat dikurang X. Nah ini sama dengan 1 per sin kuadrat X tambah 60 derajat. Nah ini berarti dia ini sama dengan, kita kali silang, berarti sin kuadrat X tambah 60 derajat sama dengan cos kuadrat 120 derajat dikurang X. Nah ini dia ya. Nah selanjutnya kita ingat bahwa nilai daripada sin A ini sama dengan cos 90 derajat dikurang A. Oke, kita tuliskan di sini sin A, kita tuliskan sin A ini sama dengan cos 90 derajat dikurang A ya. Ingat di sini kita tulis. Selanjutnya cos A ini sama dengan sin 90 derajat dikurang A. Nah ini ya. Oke. Nah ini selanjutnya cos negatif A ini sama dengan cos A nanti ya. Nah ini harus kita ingat. Nah oke. Nah di sini ada sin kuadrat X tambah 60 derajat. Nah ini ya. Berarti ini nanti kita ubah jadinya sin A sama dengan cos 90 dikurang A. Berarti di sini berubah menjadi cos kuadrat. Nah, cos kuadrat 90 dikurang ini. Nah, 90 dikurang X tambah 60 derajat. Nah, ini ya. Oke. Ini sama dengan cos, berarti sin. Sin kuadrat 90 dikurang 120 derajat dikurang X. Nah ini dia. Oke, berarti penyederhanaannya 90 dikurang 60 30 ya. Berarti ini cos kuadrat 30 dikurang X ini sama dengan, nah sin kuadrat. Nah sin kuadrat 90, ini kita tulis sin kuadrat 90 dikurang 120 derajat berarti negatif 30 ya. Negatif 30. Min kali min berarti positif. Berarti X dikurang 30 derajat. Nah ini dia hasilnya. Oke. Selanjutnya kita ingat kembali untuk sin kuadrat. Nah atau cos kuadrat dikurang sin kuadrat itu adalah cos 2A ya. Nah ini kita ingat lagi. Di sini kita tulis, ingat. Oke, kita tuliskan di sini. Ingat, cos 2A ini sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Oke, ini dia ya. Nah, soal kita tadi didapat bahwa
cos kuadrat 30 dikurang X dikurang sin kuadrat X dikurang 30. Nah ini dia ya. Oke, ini sama dengan 0. Oke. Nah ini supaya sama dia, kita ubah dia jadinya ya. Nah, X kurang 30 ini akan sama dengan X dikurang 30 ini tadi cos kuadrat 30 dikurang X sama dengan sin kuadrat X dikurang 30. Nah tadi kan ada cos min A sama dengan cos A. Oke, langsung aja kita tuliskan di sini cos kuadrat X dikurang 30 langsung ya, sama dengan sin kuadrat X dikurang 30. Oke, maka ini akan sama dengan ini berubah menjadi cos kuadrat X dikurang 30 dikurang sin kuadrat X dikurang 30 ya. Nah, supaya sama dia, ini sama dengan cos 2A, berarti cos 2 dikali X dikurang 30. Nah ini dia. Oke. Nah maka didapatlah dia menjadi cos 2X dikurang 60. Oke, dikurang 60 ini sama dengan 0. Oke ya. Nah ini perumpamaannya tadi ya. Nah, berapakah cos menghasilkan 0? Oke, ini kita ubah menjadi cos 2X dikurang 60 derajat ini sama dengan cos 90 derajat. Nah, untuk mencari X1, X2 kita ingat kembali rumusnya adalah misal seperti ini. Misal cos X sama dengan theta, cos X sama dengan theta, maka X1, X2 nya ini sama dengan plus minus theta tambah K dikali 360 derajat. Nah ini dia ya. Oke. Nah jadi karena di sini 90 derajat sebagai theta, maka nanti kita cari untuk plus minusnya, artinya nanti kita pakai positif 90 derajat dan negatif 90 derajat. Oke. Nah kita mulai dari yang pertamanya untuk yang positifnya dulu ya. Nah kita ambil yang positifnya ya. Maka di sini 2X dikurang 60 derajat sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, kita pindahkan, berarti 2X sama dengan 150 derajat tambah K dikali 360 derajat. Maka X sama dengan sama-sama dibagi 2, 75 derajat tambah K kali 180 derajat. Oke, untuk pengambilan K ini terserah atau dimulai dari negatif 0, 1 sampai seterusnya. Nah, ingat intervalnya tadi adalah dia harus lebih besar atau sama dengan negatif 30 derajat dan lebih kecil dari 0 derajat. Misalnya kita ambil K-nya sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0, maka dia 75 derajat. Nah, berarti dia tidak memenuhi. Kita ambil misalnya K sama dengan negatif 1. Berarti negatif 180 ditambah 75. Berarti dia lebih besar. Di sini kan lebih besar dari negatif 30 derajat. Berarti ini otomatis nanti dia negatif 105 derajat. Berarti tidak memenuhi. Oke. Maka untuk ini, untuk theta sama dengan 90 derajat tidak memenuhi dia. Nah, kita tuliskan di sini misalnya K sama dengan 0, maka nanti X1-nya sama dengan 75 derajat. Kita ambil K sama dengan min 1, maka X1-nya sama dengan negatif 105 derajat. Maka theta sama dengan 90 derajat ini tidak memenuhi. Oke, itu dia ya. Nah, selanjutnya kita ambil yang keduanya. Oke, itu yang negatifnya. Berarti 2X dikurang 60 derajat sama dengan negatif 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke. Nah ini kita pindahkan, berarti 2X sama dengan negatif 60 pindah ke kanan, berarti ini menjadi negatif 30
tambah K kali 360 derajat. Maka kita sederhanakan, X sama dengan negatif 15 derajat tambah K dikali 180 derajat. Nah, sini kalau seandainya kita ambil K sama dengan 0, K sama dengan 0, maka X-nya didapat min 15 derajat. Nah, ini memenuhi. Nah, dia lebih besar dari negatif 30 derajat dan lebih kecil dari 0 derajat. Oke ya. Seandainya kalau kita ambil 1, dia tidak memenuhi. Kita ambil negatif 1, dia tidak memenuhi. Maka untuk persoalan ini, dia hanya memenuhi untuk X sama dengan negatif 15 derajat. Nah, ini dia. Maka kita tuliskan di sini, nilai minimumnya tercapai pada saat, kita tuliskan di sini, nilai minimum tercapai pada saat, nah ini kita tuliskan, tercapai pada saat X sama dengan min 15 derajat. Oke, min 15 derajat ini kalau kita ubah ke dalam V, ini sama dengan min pi per 12 ya. Min pi per 12. Oke. Nah inilah jawabannya. Oke, min pi per 12. Nah, X-nya sama dengan min pi per 12. Maka jawabannya di sini adalah, oke, jawabannya adalah A ya, min pi per 12. Oke, nah itu tadi dituliskan sini X sama dengan min pi per 12. Oke, nah inilah bentuk soal nomor 7 dan penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ke soal nomor 8. Ya, di soal nomor 8 bisa dilihat dalam layar ya. Nah, di sini dikatakan jika A log Y, A log Y tambah 1, A log 3Y tambah 1 membentuk 3 suku berurutan barisan aritmetika, maka kuadrat nilai-nilai Y yang mungkin adalah dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Oke, mari kita jawab. Ini merupakan materi barisan aritmetika ya. Oke, kita misalkan barisannya itu adalah, oke, aritmetika. Barisannya adalah U1, U2, U3 sampai dengan UN. Oke, ini ya. Nah, jadi untuk mencari bedanya, kita dari beda nanti ya. Beda sama dengan selisih suku sesudah dengan suku sebelumnya. Oke, ini U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2 sampai dengan seterusnya. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa oke, U1-nya sama dengan A log Y dan U2-nya sama dengan A log Y tambah 1. Oke, dan U3-nya ini sama dengan A log 3Y tambah 1. Oke, ini dia ya. Nah, di sini dengan ketentuannya pasti Y harus lebih besar daripada 0. Oke ya, ini. Maka dari sini kita selesaikan dengan rumus bedanya ya. U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2. Maka kita ambil U2-nya. U2-nya adalah A log Y tambah 1. A log Y tambah 1 dikurang A log Y. A log Y sama dengan U3. Berarti A log 3Y tambah 1 dikurang U2-nya. Berarti A log Y tambah 1. Oke, nah ini dia. Bilangan pokok sama, jika dia dikurang maka dibagi jadinya ya. Berarti ini tuliskan A log Y tambah 1 per Y. Nah ini sama dengan A log 3Y tambah 1 per Y tambah 1. Ini dia ya. Oke, maka langsung aja kita ini coret. Oke, maka tinggal kita kali silang. Berarti Y tambah 1 kuadrat sama dengan Y dikali 3Y tambah 1. Ini dia ya.
Maka ini kita aljabarkan, berarti Y kuadrat tambah 2Y tambah 1 sama dengan 3Y kuadrat tambah Y. Oke, kita buat menjadi persamaan kuadrat. 3Y kuadrat dikurang Y kuadrat adalah 2Y kuadrat. Y dikurang 2Y berarti min Y. Oke, dikurang 1 sama dengan 0. Oke, ini kita buat di sini. Tadi persamaan kuadratnya adalah 2Y kuadrat. Oke, di sini kita tulis 2Y kuadrat dikurang Y dikurang 1 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, berarti 2Y dikalikan terhadap Y, ini hasil kali min 1, hasil jumlah min 1. Berarti sini negatif 1, di sini positif 1. Nah, didapatlah Y sama dengan min setengah atau Y sama dengan 1 ya. Nah, karena tadi dikatakan bahwa Y harus lebih besar dari 0, maka yang dipakai itu adalah Y sama dengan 1. Nah, ini yang dipakai ya. Sehingga pertanyaannya adalah, maka nilai-nilai Y kuadrat, nilai-nilai Y yang mungkin adalah berarti Y kuadrat sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Oke, ini dia ya. Maka jawabannya di sini adalah, oke, untuk nomor 8 adalah C. Cantik ya. Oke, inilah soal nomor 8 dan pembahasannya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Ke soal nomor 9. Nah, ini topiknya merupakan persamaan logaritma ya. Oke. Nah, soalnya dikatakan bahwa jika A kuadrat logaritma 3A dikurang 8 dipangkatkan dengan negatif 4 dikali 3 log akar dari A sama dengan A dikurang 2, maka nilai dari A log 1/8. Oke ya, mari kita jawab. Oke, kita jawab. Nah, untuk menjawabnya ini kita harus mengingat beberapa sifat-sifat dari logaritma ya. Kita tuliskan kembali soalnya. A kuadrat logaritma 3A dikurang 8 dikalikan dengan pangkat negatif 4 dikali 3 log akar A sama dengan A kurang 2. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi negatif 4/2 dikali A log 3 pangkat A dikurang 8 dikali 3 log A pangkat setengah sama dengan A kurang 2 ya. Nah, ini berarti negatif 2 dikali A log 3 pangkat A dikurang 8 dikali setengah ya, setengah 3 log A sama dengan A kurang 2. Oke, nah negatif 2 dikali setengah ini kan negatif 1 ya. Oke, negatif 1. Maka ini kita pindahkan atau sama-sama dikali negatif ya. Maka berubahlah menjadi A log 3 pangkat A dikurang 8 dikali 3 log A ini sama dengan 2 dikurang A. Oke ya, sama-sama dikali negatif. Nah, ini kita pecah atau supaya kita tahu ini apa hasilnya. Ini kita pecah menjadi logaritma 3 pangkat A dikurang 8 per logaritma A ya. A log B ini sama dengan log B per log A dikali log A per log 3. Oke, sama ini ya. 2 dikurang A. Nah, ini habis. Nah, log A dengan log A habis. Maka tinggal log 3 pangkat A dikurang 8 per log 3. Maka ini sama dengan 3 logaritma 3 pangkat A dikurang 8. Ini sama dengan 2 dikurang A ya. Oke, nah ini sama-sama kita buat ke dalam logaritmanya. Oke, kita tuliskan di sini. Tadi kan 3 log 3 pangkat A dikurang 8 sama dengan 2 dikurang A ya. Nah, ini sama ini dengan 3 log 3 pangkat A dikurang 8 sama dengan
3 log 3 pangkat 2 dikurang A. Oke, ini kita coret 3 lognya, maka tinggal 3 pangkat A dikurang 8 sama dengan 3 pangkat 2 per 3 pangkat A. Oke, nah kita misalkan 3 pangkat A ini sama dengan P, sehingga P dikurang 8 ini sama dengan 9 per P. Kita kali silang, berarti P kuadrat dikurang 8P dikurang 9 sama dengan 0. Kita jabarkan, berarti P dikurang 9 P tambah 1 sama dengan 0. Maka dapatlah P sama dengan 9 atau P sama dengan min 1. Oke, nah tadi dikatakan P itu sama dengan 3 pangkat A ya. Oke, tadi P ini adalah 3 pangkat A. Oke, kita tuliskan aja sini untuk P sama dengan 9. Oke, nah berarti 3 pangkat A sama dengan 9. Berarti 3 pangkat A sama dengan 3 pangkat 2. Maka A sama dengan 2. Nah, didapatlah A sama dengan 2. Yang keduanya adalah 3 pangkat A sama dengan min 1. 3 pangkat berapapun hasilnya pasti positif. Nah, ini kan min negatif 1. Maka di sini A tidak memenuhi, tidak ada nilainya ya. Maka yang dipakai adalah A sama dengan 2 ya. Sehingga di pertanyaannya adalah A logaritma 1/8 ini sama dengan 2 logaritma 2 pangkat min 3. Nah, ini tinggal kita coret aja 2 dengan 2, maka jawabannya adalah negatif 3. Oke. Nah, di pilihan bergandanya optionnya adalah ya D ya. Oke. Nah, inilah soal dan pembahasan untuk nomor 9. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Lanjutkan ke soal nomor 10. Soal nomor 10 ini merupakan soal nomor terakhir untuk video part yang kedua ya. Oke, mari simak bagus-bagus. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan titik O adalah titik tengah dari DH dan P merupakan titik tengah dari BF. Maka perbandingan luas segitiga AOP dan segitiga HFC adalah, oke, mari kita jawab. Nah, untuk menjawabnya ini kita mengingat atau harus mengingat materi 3 dimensi ya. Oke, kita gambarkan dulu kubusnya ya. Oke, jawab di sini. Nah, kita gambarkan dulu kubusnya. Kubusnya yaitu kubus ABCDFGH. Oke ya. Ini misalnya kubusnya. Oke. Oke, ya, ini anggaplah kubusnya dengan kubus A B C D E F G H. Oke ya. Nah, dikatakan ada titik O titik tengah DH. Oke, misalnya ini O dan titik P adalah titik tengah BF. Nah, BF misalnya ini adalah P ya. Maka akan terjadi segitiga AOP. AOP ini dia. Oke, segitiga AOP. Nah, ini segitiga yang pertama ya. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua adalah segitiga HFC. HFC. Oke, kalau kita tarik ini, misalnya ini HFC misalnya ini ya. Oke. HFC. Oke, ini segitiganya. Nah, itulah segitiganya ya. Anggap ini segitiganya. Nanti dari pemisahan dia nampak jelas nanti ya. Oke. Nah, untuk yang pertama segitiga AOP ya, AOP ini. Maka untuk menentukan alas dan tingginya kita perhatikan segitiga ADO ya. Perhatikan segitiga
ADO ya, ADO. Oke, perhatikan segitiga ADO. Misalnya ini segitiganya. Oke, ini A, ini D, ini O. Nah, ini sisinya kan tidak tahu ya, atau tidak diberikan. Maka untuk pengambilan sisinya terserah ya. Nah, ini kita misalkan ambil 2, 2, 2. Maka nanti dia AD-nya 2 ya, AD 2. OD adalah setengah dari DH, maka ini 1, maka ini 1. Sehingga untuk mencari AO, nah ini AO ini sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah 4 tambah 1 itu sama dengan 5, maka AO ini sama dengan akar 5 ya. Nah akar 5. Oke, maka segitiga AOP ya, segitiga AOP. Sini kita buat segitiga AOP merupakan segitiga sama kaki. Nah ini berarti AO sama dengan AP ya. Nah itu dia. Oke, AO sama dengan AP ya. Nih. Oke. Dan OP ini merupakan diagonal bidang ya, diagonal bidangnya ya. Nah, oke. Maka kita gambarkan di sini segitiga AOP. Ini AOP merupakan segitiga sama kaki. Oke. Misalnya ini segitiganya, sini A, sini O, ini P. Maka AO ini sama dengan AP. Nah, dengan OP ini merupakan atau jaraknya adalah 2 akar 2 ya, 2 akar 2. Maka ini tingginya nanti akan ada. Kita misalkan ini titik M ya, maka sini akar 2, sini akar 2. Nah ini adalah akar 5 tadi ya. AO akar 5, maka ini akar 5 juga ya. Sehingga kita cari nanti tingginya. Tinggi daripada AM ya. Maka di sini AM sama dengan akar dari akar 5 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. Maka 5 dikurang 3 berarti akar 3 ya. Maka AM ini sama dengan akar 3. Dapatlah tinggi daripada segitiga AOP-nya. Maka dari sini luas segitiga AOP ini sama dengan setengah alas. Alasnya adalah OP. OP kali tingginya adalah AM. Nah, ini sama dengan setengah dikali OP ini adalah 2 akar 2 ya. 2 akar 2, AM-nya adalah akar 3. Nah, ini setengah dikali 2 habis, maka luas segitiga AOP ini sama dengan akar 6 ya. Akar 6. Oke. Ini dia. Nah, yang kedua kita akan mencari daripada segitiga HFC. HFC. Nah, ini segitiga HFC. Segitiga HFC merupakan segitiga sama sisi. Karena FC merupakan diagonal bidang dan HF merupakan diagonal bidang dan HC merupakan diagonal bidang. Maka ini merupakan segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ya. Nah, segitiga sama sisi ini kita misalkan HFC dengan jaraknya sama, yaitu 2 akar 2, 2 akar 2, 2 akar 2. Nah, kita akan mencari tingginya. Kita misalkan tingginya adalah HN ya. Ini sisi AN, maka kita cari HN ya. Berarti kalau FN sama dengan akar 2 dan NC juga akar 2, maka HN ini sama dengan akar dari 2 akar 2 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. Nah, ini dia. Maka ini sama dengan akar 2 akar 2 kuadrat adalah 8 dikurang akar 2 kuadrat berarti 2. Maka hasilnya ini adalah akar 6. Nah, ini dia. Sehingga dari sini luas segitiga HFC ini sama dengan setengah alasnya adalah FC dikali tingginya adalah HN. Maka ini sama dengan setengah dikali alasnya adalah 2 akar 2 dikali HN tingginya adalah akar 6. Maka ini habis. Maka tinggallah
akar 2 dikali akar 6. Oke, inilah luas segitiga HFC. Oke, ini dia ya. Mengapa ini tidak kita kalikan? Karena tadi hasil daripada luas segitiga AOP adalah akar 6. Nah, ini muncul ya. Maka perbandingan luas segitiga AOP dan luas segitiga HFC ini hasilnya adalah berarti dia akar 6 banding akar 2 dikali akar 6. Maka kita coret aja akar 6-nya, maka tinggallah 1 banding akar 2. Nah, 1 banding akar 2, atau bisa kita tulis ini akar 2 banding akar 1 ya. Oke. Nah, ini akar 2 banding 1. Oke, maka dari sini jawabannya adalah jawabannya adalah B. Oke nih ya. Nah, inilah bentuk soal dan penyelesaiannya dengan kode 624 untuk UM/UGM tahun 2019 Matematika IPA. Oke, nanti di video part yang ketiga kita akan membahas soal nomor 11 sampai 15. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat-sehat saja, dan jangan lupa di like, di share, di komen, dan terutama jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam Raimet 13.